Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sidik Firdaus, NPM 231506118. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah cara untuk atau metode dalam menghubungkan perangkat dalam satu jaringan komputer. Ini mencakup bagaimana perangkat seperti komputer, server, switch, dan router diatur serta bagaimana data mengalir di dalam jaringan tersebut. Untuk perannya dari topologi jaringan itu ada dalam berbagai aspek personal organisasi. Karena dengan pemilihan topologi yang tepat, komunikasi antar perangkat dapat berjalan lebih efisien dan minim gangguan. Topologi jaringan memiliki banyak jenis-jenis. Yang pertama ada topologi star. Jadi, pada topologi star, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Topologi star memiliki keunggulan yang mudah dikelola dan jika satu perangkat rusak, jaringan tetap berjalan. Kekurangannya, jika pusatnya rusak, seluruh jaringan terganggu. Lalu ada topologi mesh atau jala. Jadi, tiap perangkat terhubung langsung ke banyak perangkat lainnya. Untuk keunggulannya, redundansi tinggi. Jaringan tetap berfungsi meskipun satu jalur rusak. Kekurangannya adalah biaya yang mahal karena butuh banyak kabel dan konfigurasi kompleks. Lalu ada topologi ring, di mana semua perangkat terhubung satu kabel utama. Nah, salat. Jadi untuk topologi ring, perangkat saling terhubung membentuk lingkaran tertutup. Data mengalir searah atau dua arah. Untuk keunggulannya adalah performa stabil tanpa tabrakan data. Kurangannya, jika satu titik putus, seluruh jaringan terganggu. Yang keempat ada topologi bus. Jadi semua perangkat terhubung satu kabel utama atau bus yang menjadi jalur komunikasi tunggal. Untuk keunggulannya adalah hemat kabel sederhana dan murah. Kekurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan gagal. Lalu ada juga topologi lain yaitu topologi tree, peer-to-peer, linear, dan hybrid. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait topologi jaringan internet Fakultas Ilmu Budaya atau FIB dari Universitas Jember. Pada arsitektur topologi ini, jenis topologi yang digunakan adalah topologi tree dan topologi star. Topologi tree digunakan pada struktur utama jaringan untuk bentuk hierarki, di mana terdapat backbone utama yang menghubungkan berbagai switch dan hub di tingkat yang lebih rendah. Jadi bisa dilihat di backbone UPT-TIK dan UPT bahasa multimode. Jadi menghubungkan beberapa perangkat jaringan utama. Selanjutnya, topologi star digunakan di setiap hub dan switch yang berperan sebagai pusat koneksi untuk beberapa perangkat lainnya. Misal pada hub akademik, lorong tengah, dan lain-lain. Jadi untuk kelebihan dari arsitektur ini adalah pada scalability-nya yang mana bisa diperluas dengan mudah. Lalu ada reliability-nya, yaitu memiliki keandalan yang tinggi, dan juga kecepatannya. Untuk kekurangan sendiri pada arsitektur ini adalah kompleksitas pengelolaan dan ketergantungan pada switch utama. Adapun alur dari topologi jaringan ini dimulai dari backbone UPT-TIK dan backbone UPT bahasa multimode yang merupakan pusat utama jaringan yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama. Backbone Kedua backbone ini menggunakan fiber optik dengan dua mode. Yang kuning untuk UPT-TIK adalah single mode dan yang oranye adalah multi mode. Selanjutnya, dari backbone jaringan terhubung ke switch inti, yaitu pada switch manage gedung literasi. Dari switch terhubung ke beberapa port utama. Nah, ini ada misal dari port ke port 7, port
9, dan port-port lainnya. Lalu di sini juga ada converter UTP to FO yang mengkonversi sinyal jaringan dari kabel tembaga UTP ke serat optik, fiber optik, untuk memastikan kompatibilitas antara perangkat yang berbeda. Selanjutnya adalah distribusi ke gedung. Jadi dari switch utama terjadi distribusi ke gedung-gedung. Misalnya di hub akademik, lalu ada ini hub dekanat, hub LAN, dan lain-lain. Setelah ke gedung-gedung, didistribusikan lagi ke ruangan. Misal dari hub akademik ini ke ruang aula, ke dekanat, lantai 2, ruang sidang, depan jurusan. Lalu kalau misalnya dari hub lorong tengah ke hub RK1, lalu ke ruangan RK1 sampai banyak ini, dan lain-lain. Setelah ke ruangan, jalur akhirnya adalah diakses oleh pengguna. Baiklah, sekian dari saya untuk penjelasan topologi jaringan internet dari Fakultas Ilmu Budaya ITB Universitas Jember. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.